Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kasiran kasira adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa adina wa arda anna. Alhamdulillah, setiap saat apalagi di pagi hari ya kita membaca Alhamdulillah, terutamanya di subuh Jumat. Para jemaah Masjid An-Nur RT 8 Dalan Lidang, kita memuji Allah di pagi hari ini, mengawali pertemuan pagi ini membacakan hadis Nabi. Hadis ini patutnya bertempat di hati setiap pencinta masjid ya. Hadis ini patutnya bertempat di hati setiap pencinta masjid supaya cintanya selalu meningkat. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang bercerita di sini Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Utsman bin Affan mendengar Nabi berpesan, man shallal isya fi jamaah faka'annama qama nisfal lail wa man shalla subuh fi jamaah faka'annama shallal laila kullah, rawahu Muslim. Maksud hadis ini, siapa yang salat fardhu isya berjamaah nilainya seperti berqiyamul lail separuh malam. Alhamdulillah jemaah tadi malam ya ada sembahyang isya saya lihat ya. Siapa yang datang sembahyang subuh berjamaah nilainya seperti tidak tidur semalam beribadat. Jadi kalau datang isya dan subuh, nilai ekstra yang diperolehnya seperti beribadat 1 malam setengah. Kalau semalam itu 12 jam, siang 12 jam, malam 12 jam, berarti yang datang isya dan subuh berjamaah nilai ibadatnya 12 tambah 6, 18 jam. Tambah dengan tidurnya. Tidur orang yang berniat nak pergi ke masjid solat berjamaah subuh, tidurnya tinggi nilainya, nilai ibadat ya. Kalau tidurnya 6 jam, tadi 18 tambah 6 berarti 24 jam. 24 jam nilai ibadat. Ini perlu dibicarakan ya. Karena Allah mengatakan dalam Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Allah itu selalu disebut-sebut. Supaya orang tahu, supaya orang terpikat hatinya, terpikat dan terikat hatinya. Alhamdulillah, kita kemarin masih bicara tentang adabus sohbah, adab bersahabat. Sahabat salah satu faktor membuat orang itu mempunyai semangat yang maksimal untuk beribadat. Orang itu bisa maksimal semangatnya kalau dia bersahabat dengan orang-orang yang baik. Kemarin sudah disebut satu hadis Nabi, diambil daripada tafsir Qurtubi ya. Diambil daripada tafsir Qurtubi, ada 3 sifat sahabat yang perlu kita perhatikan katanya. Qila ya Rasulullah, ada orang bertanya kepada Rasulullah, ayyu julasaina khair? Siapa teman yang patut didekati, yang patut kita akrab dengannya? Qal, jelas Nabi, man zakarakumullahu bihi ru'yatah. Man zakarakumullahu bihi ru'yatuh. Orang yang bila kamu lihat, ingat Allah katanya. Ingat dia, ingat Allah. Lihat dia, ingat Allah. Menatap wajahnya membuat kita teringat Allah. Tampak sahabat-sahabat jemaah subuh, jemaah sembahyang isya, ingat Allah contohnya ya. Yang kedua, wazadakum fi ilmikum. Mantiquh, tutur katanya kalau dia ngomong bertambah ilmu kita dibuatnya. Selalu kata-katanya berisi, jarang yang sia-sia. Yang ketiga, wa dzakkarakumullah
Wa dzakkarakum bil akhirati amaluh. Wa dzakkarakum bil akhirati amaluh. Tengok amal perbuatannya membuat kita teringat akhirat. Dilihat wajahnya teringat Allah. Dengar kata-katanya bertambah ilmu. Tengok amal ibadahnya teringat akhirat. Itu pembukaan untuk menggarisbawahi apa yang kita bicarakan pagi kemarin ya. Dan pagi ini kita ambil ayat sajadah. Biasanya di pagi Jumat kita ambil mutiara surah sajadah dalam Quran mushaf yang di depan saya ini halaman 461 ataupun 415, 416. Kita ambil ayat 12, 13, 14 dan seterusnya. Dulu sudah pernah disebut bahwa dalam Quran selalu ada insan yang bermasalah dan selalu ada solusi. Hidup ini banyak masalah. Orang yang tahu dia masalah hidupnya baik, yang susah tidak tahu dia bermasalah. Lalu dia hidup dalam masalah demi masalah. Hari ini, hari besok, minggu ini, minggu seterusnya, bulan ini, bulan seterusnya, hidupnya dililit masalah. Ini cerita insan yang bermasalah dan ada solusinya di sini. Ini enaknya ya. Enaknya Quran selalu ada masalah, solusi, masalah, solusi, ataupun solusi dan masalah, solusi dan masalah. Rata-ratanya isi Al-Quran demikian ya. Walaupun dia bercerita tentang sejarah Nabi contohnya, itu tidak terlepas dari masalah. Kalau kita lihat ayat 12 dan 13, itu masalah orang yang nanti di hadapan Allah menyesal, ingin pulang ke dunia, meraih amal ibadat. Masalah itu ya. Sudah digambarkan dalam Quran, cerita orang yang menghadap Allah menyesal dia karena di dunia dulu dia tak bergiat beramal saleh, maka ingin pulang ke dunia melakukan amal saleh. Seperti yang sudah pernah disebut, tujuan kita hidup kata ulama supaya jadi insan yang saleh, supaya amal kita amal saleh. Apa katanya di sini? Walau tara, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kalaulah nampak sama kalian katanya. Kalau nampak, ini realitas yang akan terjadi di sana nanti dari kiamat. Kalaulah nampak sama kalian, artinya kita mesti lihat. Kita mesti lihat. Ini hakikat yang akan berlaku saat para mujrimun, para penjahat, para pendosa menundukkan kepalanya di hadapan Allah. Karena semua kita akan menghadap Allah. Semua kita akan menghadap Allah. Orang ini menyesal. Apa dia bilang? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Rabbana, ya Rabb, ya Allah, kami sudah melihat hakikat hidup ini. Kami mendengar seruanmu, mendengar seruan nabimu. Sekarang di sana ya, di depan Allah baru mendengar, baru melihat. Farji'na, maka kembalikanlah kami, dalam tafsirnya ke dunia ya. Na'mal salihan, kami akan merebut amal yang saleh. Itu maka kita bilang tadi, tujuan hidup menjadi insan yang saleh, suami yang saleh, istri yang salehah, anak-anak saleh-salehah, komunitas yang saleh-salehah, pemimpin yang saleh, rakyat yang saleh, ketua yang saleh, anggota yang saleh, saleh-salehah. Farji'na, kembalikanlah kami ke dunia, na'mal salihan, kami akan merebut amal saleh. Kalau dalam ayat lain dikatakan amal saleh yang dulu kami tak buat. Sesalahan seperti ini banyak ya, banyak dalam Quran ini. Sesalah orang masa di hadapan Allah.
Ada sesalah orang yang nak meninggal, ada juga. Pas ruhnya mau dicabut, kalau dia tidak beramal saleh, kalau mau dicabut ruhnya, ya Allah, jangan cabut ruhku dulu ya Allah. Sambung dulu usiaku ini, aku akan merebut amal saleh. Nah, itu surah Al-Mu'minun ya. Nada yang sama, ungkapan yang sama. Subhanallah. Surah Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Sesalan orang akan meninggal, apa dibilangnya sini? Hatta iza ja'adahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Bila maut sudah sampai, ruhnya mau dicabut, dan kita akan mengalami semuanya, tidak dapat menghindar. Bila ruhnya sudah mau dicabut, orang yang lengah dan lalai, qala rabbi. Tadi rabbana ya, ini rabbi. Dalam surah Sajadah tadi rabbana absarna wa sami'na. Di sini rabbirji'un. Ya Allah, jangan cabut ruhku dulu ya Allah. Jangan dulu ya Allah. Sambung dulu sehari dua lagi. La'alli a'malu salihan, agar aku beramal saleh. Fima taraktu, selama ini aku belum melakukannya ya Allah. Aku belum ke masjid lagi ya Allah. Orang yang berat langkahnya ke masjid, kalau mati susah nanti matinya. Sebab Allah 5 kali memanggilnya ke masjid, dia tak dengar, ataupun didengar oleh telinga kepalanya, telinga hatinya tak dengar. Susah nanti itu. Maka dalam hadis, kalau kita kait dengan hadis, siapa yang ingin happy menghadap Allah nanti, saat keluar dari kubur katanya, sahutlah panggilan azan. Kita selalu mengaitkan dengan azan dan masjid ya, karena message ini kadang-kadang belum sampai lagi ya. Irji'un, jangan cabut ruhku dulu ya Allah, sambung dulu ya Allah, kembalikan aku hidup dengan sempurna. La'alli a'malu salihan fima taraktu, aku akan merebut amal saleh yang selama ini aku belum buat lagi ya Allah. Ya Allah. Dan di sini sudah ada jawabannya. Sudah dijawab di sini. Keluhan orang yang akan meninggal, yang akan dicabut rohnya, yang menyesal karena tidak beramal saleh, ingin dilanjutkan usianya lagi, ingin dapat ditambah tempo, durasi dia hidup di dunia, sudah ada jawabannya di sini. Kala, tidak bisa lagi Pak, katanya. No way, tidak bisa lagi. Indah bisa be. Innaha kalimatun huwa qailuha. Ngomong sih bisa. Apa artinya? Ungkapan, kata yang tidak akan dipenuhi. Innaha kalimatun huwa qailuha. Ngomong sih bisa. Apa sebabnya? Wa min warahim barzakh, Anda sudah berada di pintu alam barzakh, tidak bisa mundur lagi. Anda ada gigi mundur, gigi ke depan ada, mundur tidak bisa. Ila yaumi yub'atsun, sampai ke hari berbangkit nanti Anda akan berada di alam barzakh. Itu surah Al-Mu'minun. Kalau kita lihat satu lagi biar lengkap ya, surah Fatir. Tengok surah Fatir sebelum surah Yasin. Ini keluhan orang dari kiamat. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mereka yang wahum yastarikhuna fiha. Surah Fatir ayat 37 halaman 438. Mereka berteriak, mengangguk, kata Mandailing. Fiha, dalam neraka, meminta sambil mengangguk, meminta sambil berteriak. Wahum yastarikhuna fiha, mereka berteriak dalam api neraka. Apa katanya? Rabbana. Rabbana juga. Di dunia tidak bilang Rabbana, di sana baru Rabbana. Rabbana akhrijna
na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Sama dengan surah Mukminun tadi. Ya Allah, keluarkanlah kami dulu dari api neraka ini, kami akan meraih amal saleh yang dulu kami tidak melakukannya. Ini jawabnya patut juga diperhatikan nih. Ketika orang diazab dalam neraka, minta keluar dari neraka, pulang ke dunia untuk beramal saleh, jawabannya apa? Awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar wa ja'akumun nazir fadzuku famalil zalimina min nasir. Ayat 37 ya, surah Fatir. Tidak cukupkah usia bapak dulu? Bapak usia mati umur berapa? 60, 70? Tak cukupkah itu lagi? Belum cukup usia yang dikasih itu dulu. Kalau bapak berpikir man tazakkar ma yatazakkaru fi man tazakkar, kalau bapak berpikir hidup dulu usia 60-70 sudah cukup, tapi usianya sia-sia. Waja'akumun nazir, kamu telah didatangi oleh pembawa warning, pembawa peringatan, nabi dan ulama ya. Fadzuku, rasakanlah, rasoi madiho semendiling. Famalil zalimina min nasir, orang yang zalim tidak dapat ditolong. Kita kembali kepada surah Sajadah tadi. Solusinya, itu masalah tadi ya. Solusinya ayat 15. Kita melompat ayat 13, 14 kita langkau saja. Kembali terus kepada solusi. Innama yu'minu bi ayatina, yang mau mengimani ayat kalamullah itu, yang mau percaya kepada kitabullah, yang mau menerapkan ajaran Al-Quran, apa syaratnya? Alladzina idza dzukiru biha, apabila diberi peringatan, sampaikan ayat kalamullah, dia dengarnya, mau mendengar kalamullah disampaikan. Ini pentingnya tazkirahnya. Ini bisa kita kaitkan dengan ayat surah Sajadah juga, ayat 22. Orang yang paling jahat, bila disampaikan ayat kalamullah, lari dia, tidak mau dia dengar. Katanya di sini orang yang sukses sebagai solusi bagi kita yang hidup ini mesti mendengar tazkirah. Idza dzukiru biha, apabila diberi tazkirah tentang ayat kalamullah, kharru, mereka menyungkur, sujud, bertasbih sambil bertahmid. Wa hum la yastakbirun, dia tidak angkuh, dia akur, dia dia tunduk saat mendengar kalamullah. Sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Lalu ayat 16, subhanallah, tatajafa junubuhum anil madaji, mereka bersolat tahajud. Tahajud kalau tak dibuat ya, banyak yang tercicir dalam hidup ini, banyak yang ketinggalan. Kalau tanya lagi ayat lain tentang tahajud, tatajafa junubuhum anil madaji, mereka merenggangkan lambungnya dari tempat tidurnya. Bukan tidur saja dia, ada saatnya, ada agendanya untuk menghadap Allah, meninggalkan tempat tidurnya, meninggalkan istrinya di atas ranjang contohnya. Ada orang waktu tahajud masih di atas tempat tidur, di atas ranjang bersama istrinya. Ini disuruhnya kita bangun. Yad'una rabbahum, mereka berdoa di ujung malam waktu tahajud, khaufan, dengan rasa risau, wa tamaan, dengan harap. Apa contohnya? Ya Allah, usiaku sudah di penghujung ya Allah. Ya Allah, usiaku sudah senja ya Allah. Kawan sebaya sudah banyak yang dahulu ya Allah. Bagi yang di atas 60 lah ya. Aku menunggu giliran lagi ya Allah. Aku hanya menunggu giliran lagi ya Allah. Kawan sebaya, bahkan orang yang di bawah aku usianya sudah banyak yang duluan. Aku menunggu giliran ya Allah. Ampunlah dosaku ya Allah. Hiasilah akhir hidupku ini dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat ya Allah. Begitu cara berdoa Pak. Tidak cukup Rabbi ghfirli saja. Ya Allah,
Quran masih susah ku pegang ya Allah. Jadikanlah tanganku ini tangan yang mudah megang Quran ya Allah. Kalau aku tak pegang Quran lagi ya Allah, aku masih sehat, susah aku nanti ya Allah. Nah, karena syarat kita menghadap Allah nanti, waktu kita dipanggil Allah, Quran ada di samping, Quran ada di sebelah Bapak, berpenampilan seperti manusia. Waktu orang itu dipanggil Allah, ada Quran di sampingnya. Kalau Bapak ahlul Quran, pencinta Quran, Allah menanya Bapak, Quran yang menjawab. Itu dalam hadis, Al-Quranu hujjatun laka au alaik. Quran itu jadi advokat nanti. Quran itu jadi pembela Bapak di hadapan Allah. Au alaik. Atau membuat Bapak tersudut kalau Bapak tidak pegang Quran lagi. Quran teman baik di depan Allah atau musuh yang akan menjerumuskan. Ya Allah, masih susah pegang Quran ya Allah. Tolonglah ya Allah agar aku nanti dibela Al-Quran nanti di sana. Istri yang belum pegang Quran, suami istri yang belum ada masa di rumah mengaji, mengajilah. Walaupun 10 menit, 15 menit, duduklah dengan anak, duduklah dengan menantu kalau menantu serumah dengannya. Duduklah dengan cucu, hari Jumat, malam Jumat. Mesti ada agenda bersama Al-Quran. Nanti bila kita menghadap Allah, Quran bilang, oh ini bapak ini ketua rumah tangga, ketua keluarga, Al-Quran. Ada agenda Quran bersama keluarganya di rumah. Bukan macam keluarga yang sebelah rumahnya itu. Medsos, 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 medsos. Ibunya pegang medsos, ayahnya, anaknya. Tidak ada. Ini media sosial orang beriman. Ini medsosnya orang beriman. Subhanallah. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka berdoa kepada Rabbnya rasa risau, rasa harap. Jadi ada khauf dan raja. Dua-dua mesti ada. Harap kita dosa kita diampunkan Allah. Takut kita kalau dosa tidak diampuni. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menyisihkan rezeki yang diberikan Allah untuknya. Mereka berinfak, sama ada zakat, sedekah, hibah dan lain-lain sebagainya. Jadi solusinya apa? Salat tahajud. Solusinya apa? Berdoa dengan bahasa yang menggugah, curhat kepada Allah dengan bahasa yang menggugah hati. Kapan? Waktu tahajud, sebelum ke masjid. Ini solusinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairah. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.